Pokoknya wis merasa dirinya wis paling benar, merasa dirinya paling kembali kepada Al-Quran, merasa dirinya paling kembali kepada sunnah, merasa dirinya paling murni ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bagus Muhammad Syukron di channel TMM Official. Semoga kalian yang menonton video ini selalu mendapatkan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, serta mendapatkan keberkahan umur dan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin juga menyoroti perihal tentang paham yang saat ini menggerogoti kaum muslimin di negeri kita tercinta ini, yaitu paham Wahabi takfiri, yang alhamdulillah juga dari saudara kita dari NU juga ikut menggaungkan ini agar paham-paham seperti ini dihentikan di negeri kita ini. Basically saya setuju banget ya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, karena memang dalam hal ini saya juga merasakan dalam arti paham-paham ini seolah-olah menjadi hakim di dalam keislaman kita di Republik Indonesia ini. Betapa tidak, seolah-olah hanya orang yang berpemahaman seperti mereka inilah atau Wahabi inilah yang menganggap dirinya paling benar. Ini nih yang membuat gua sebenarnya jengkel banget. Nah, akan tetapi gerakannya semakin masif, semakin saya perhatikan semakin terarah, terukur, masif, terkhusus di kalangan mahasiswa tuh banyak banget yang terpapar. Kemudian hampir setiap daerah sekarang ada, guys. Nah, saya datang ke beberapa pelosok misalnya, ada orang yang bibit-bibit baru gitu yang pola pikirnya itu hampir-hampir mirip dengan pemahaman-pemahaman Wahabi. Pokoknya wis merasa dirinya wis paling benar, merasa dirinya paling kembali kepada Al-Quran, merasa dirinya paling kembali kepada sunnah, merasa dirinya paling murni ajarannya. Yang menjadi pertanyaan, mereka itu boleh saya anggap baru lah di negeri kita, sementara di Indonesia ini agama sampai tersebar sampai ke pelosok-pelosok negeri juga, itu bukan mereka yang lakukan, bukan golongan Wahabi ini yang kerjakan gitu. Akan tetapi para ulama-ulama kita gitu kan, yang dulu berjuang menyampaikan dakwah Islam dengan berbagai macam metode, tahu-tahu sekarang diobrak-abrik pemahaman itu, seolah-olah dialah yang menjadi hakim dalam agama kita saat ini di Indonesia. Pokoknya orang yang beda dengan pahamnya itu dianggaplah bid'ah, dianggaplah sesat, dianggaplah kafir misalnya. Dan itu banyak kok. Jadi saya nggak perlu mencontohkan, bisa Anda lihat kok di YouTube apa sosial media mereka. Ini sesuatu yang awalnya kehadirannya itu dieluh-eluhkan ya sama masyarakat pada umumnya, terkhusus Islam, karena dengan tampilannya yang berbeda dengan orang pada umumnya, berjenggot seperti saya nih, bergamis, yang diomongkan itu dalil kesana sini dalil, kemudian sunnah dan seterusnya. Jadi orang yang baru-baru ingin belajar pasti ikut dah ke urusan ini. Wong saya dulu juga pernah kayak begitu, jadi terkagum-kagum gitu loh. Tetapi semakin kesini
dia mulai udah merasa dapat tempat. Ini yang menjadi persoalan di negeri kita. Mereka itu difasilitasi sebenarnya, ya sama orang Islam sendiri. Merasa dapat tempat, merasa ditokohkan gitu, keilmuannya. Wes bisa ceramah di masjid, bisa ceramah di kampung-kampung dengan jargon kembali kepada kemurnian Islam. Jadi seolah-olah Islam yang sudah ada sejak zamannya kemerdekaan itu sampai mereka pada datang baru-baru kemarin, itu seolah-olah tidak ada yang murni, seolah-olah kecampur dengan berbagai macam kebid'ahan, kesyirikan dan seterusnya. Itu anggapan mereka. Dan ini bahaya ya, kalau ini diterus-terusin, nah bahaya kita. Kenapa? Lo bisa berantem. Mereka bisa bikin apa ya? Adu domba gitu antara pemahaman yang satu dengan yang lain. Dan ini jadi ribut sesama muslim pada akhirnya. Nah, melalui momentum muktamar ya Muhammadiyah yang akan diselenggarakan di Solo, saya kepingin Muhammadiyah ikut ambil bagian untuk memberantas, atau kalau nggak bisa memberantas, preventif untuk anggotanya agar tidak terpapar, Pak. Ini terkhusus untuk bapak-bapak Muhammadiyah, karena jujur saja simpatisan Muhammadiyah yang banyak terpapar di urusan pemahaman ini. Jadi memang harus hati-hati ya. Seperti itu. Yang saya perhatikan justru warga Muhammadiyah yang banyak terpapar. Warga Muhammadiyah juga terkadang menjadi sasaran apa ya? Dianggap Wahabi juga dan seterusnya. Dan ini makanya melalui muktamar itu ini harus clear sikap pemahaman Muhammadiyah dalam menjalankan keislaman, dalam menjalankan dakwah dan seterusnya, bahwa Muhammadiyah itu beda dengan Wahabi gitu. Bergandengan tanganlah dengan saudara kita di NU agar ini bisa teratasi secara cepat, baik, terukur, biar tidak ada fitnah-fitnah lagi kemudian hari. Jadi seperti itu, Pak. Ya, jadi saya jadi nyeramain ini ya. Aduh. Ya udah. Saya sekian aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.